Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, alhamdulillah. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di siang ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di hari Kamis yang ini. Sebagaimana di pertemuan yang sebelumnya, kita akan membacakan kitab kecil atau kutaib yang berjudul Makarimul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang dimana pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bagian awal dari penjelasan kutaib ini, yang dimana berkaitan tentang masalah akhlak, berkaitan masalah akhlak. Maka selanjutnya pembahasan dari beliau terkait dengan masalah akhlak ini, kalau sebelum disampaikan ada yaitu gambaran batin, dan yang kedua adalah gambaran lahir. Kalau bahasa kita jasmani dan rohani. Kalau hubungannya dengan yang batin, maka ini mengarah kepada al-khair wa syarr, kebaikan dan keburukan. Ya ikhwah azani wa azakumullah. Di dalam pembahasan yang selanjutnya, beliau menuliskan al-akhlaq baina tabai wa tatabbu'i. Akhlak itu antara taba, yaitu tabiat. Akhlak itu apakah merupakan karakter bawaan ataukah merupakan karakter yang bisa diusahakan. Ini beliau menyampaikan tentang hal ini. Jadi akhlak itu apakah sudah menjadi bawaan atau harus diusahakan. Maka beliau jelaskan di sini, wa kama yakunul khuluqu tabi'atun, maka sebagaimana akhlak ini adalah tabiat, pada asalnya akhlak adalah bawaan. Fa innahu qad yakunu kasaban, tapi bisa jadi kadang-kadang akhlak seseorang itu diusahakan. Maka kalau kita bicara sampai di sini masih umum, akhlak yang baik ataukah akhlak yang buruk. Yang lebih susah adalah berusaha untuk memiliki akhlak yang baik. Kalau seseorang tadinya sebenarnya baik secara tabi'i, secara pembawaan lahirnya atau secara asalnya, tapi kemudian dia berkumpul dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, maka bisa jadi akhlaknya berubah. Akhlaknya berubah. Ini juga termasuk dia berusaha merubah akhlaknya sendiri. Dia terpengaruh, dia kemudian mengikuti
kebiasaan temannya. Akhirnya merubah akhlak yang tadinya bagus menjadi buruk. Ada yang sebaliknya akhlaknya buruk menjadi bagus, maka bisa diusahakan. Bimakna yang artinya anal insana, bahwasanya manusia itu kama yakunu madbu'an alal khuluqil hasanil jamil. Bahwasanya manusia sebagaimana dia memiliki tabiat, yaitu akhlak yang baik lagi indah, akhlak yang baik lagi mulia. Fa innahu aidan, maka dia juga yumkinu ayatakhallaqa bil akhlaqil hasanah. Mungkin dia bisa berusaha memiliki akhlak dengan akhlak yang baik ala tariqil kasbi wal murunah. Dengan jalan apa? Dengan jalan berusaha dan berikhtiar, membiasakan diri. Jadi kalau pada asalnya seseorang punya akhlak yang bagus, alhamdulillah. Tapi juga tidak sedikit di antara manusia yang tadinya akhlaknya katakanlah tidak bagus, kemudian menjadi bagus. Ini karena ada upaya, ada usaha. Oleh karena itu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashaj Abdul Qais, kepada seorang sahabat namanya Ashaj Abdul Qais radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna fika la khuluqaini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya kamu memiliki dua akhlak. Yang kedua akhlak itu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah SAW memberitahukan kepada beliau bahwasanya Al-Ashaj Abdul Qais ini memiliki akhlak yang baik, memiliki dua akhlak yang baik. Apa itu? Al-hilm wal ana, yaitu santun kemudian tenang, tidak tergesa-gesa. Ini dua akhlak yang mulia, akhlak yang santun, akhlak yang tenang, yaitu tidak tergesa-gesa. Maka sebaliknya ya ikhwah azani wa azkullah, ketika kita mungkin mendapati di dalam diri kita seringnya tidak santun, bahasa sekarang itu seringnya temperamen, ya, kesinggung sedikit langsung muntap, ya, nggak bisa santun, apalagi istijal tergesa-gesa, yaitu gandengannya. Kalau orang dia itu temperamen, pasti tergesa-gesa, tidak bisa tenang. Maka sebaliknya kalau orang punya sifat santun, ya, sifat yang dia itu lembut, ini orangnya tenang, dia tidak tergesa-gesa. Dan ini adalah dua akhlak yang Allah cintai. Qala, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW, ahuma khuluqani takhallaqtu bihima. Wahai Rasulullah SAW, apakah kedua akhlak itu aku berusaha menjadikan akhlak dengan keduanya? Maksudnya aku harus berusaha untuk mendapatkan dua akhlak ini. Amjabalani Allahu alaihima, ataukah Allah sudah memberikan kepadaku sejak awal tentang dua akhlak ini? Artinya sudah punya potensi bahasa kita. Di dalam diri beliau sudah ada akhlak dua yang bagus ini, al-hilm wal ana. Qal, maka Rasul menjawab, bal jabalakallahu alaihi. Bahkan Allah telah memberimu kedua akhlak yang baik ini sejak awal, yaitu sejak awal diberikan akhlak yang baik ini. Maka beliau mengatakan karena diberitahu Rasulullah SAW demikian, dan ini tidak setiap orang bahasanya menjas, mengklaim, oh masya Allah akhlakmu bagus begini. Ya mungkin di hadapannya dia akhlaknya bagus, di luar dia atau di belakangnya nggak tahu. Tapi kalau Rasulullah SAW yang mengatakan, Rasul tahu, mengetahui siapa yang dikatakan ini. Ketika Allah mengatakan bahwasanya akhlakmu ini adalah akhlak yang bukan karena usaha, tapi karena memang pembawaan darimu yang Allah berikan kepadamu. Beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhuma wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberiku sejak awal
dua akhlak ini yang Allah cintai dan juga dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini para jamaah ikhwah azani wa azakullah disebutkan oleh beliau, fahada dalilun, ini sebagai dalil, sebagai petunjuk, ala annal akhlaqal hamidatal fadilata, bahwasanya akhlak yang terpuji, akhlak yang utama, takunu tab'an, ini merupakan tabiat, bawaan, wa takunu tatabbu'an, yang kedua bisa jadi dia itu diusahakan. Jadi akhlak yang mulia bisa jadi pembawaan, bisa jadi karena diusahakan. Walakin at-tabu, akan tetapi akhlak yang itu pembawaan sejak awal punya akhlak baik, bila syakin tidak diragukan lagi, asana minat tatabbu', ini lebih bagus daripada akhlak yang diusahakan. Akhlak yang diusahakan. Kenapa? Li'annal khuluqal hasan, karena akhlak yang bagus, idza kana tabi'iyan, kalau itu sudah menjadi tabiat sejak awal, karakter sejak awal, kebiasaan, sara sajiyatan lil insan wa tabiatan lah, maka ini menjadi suatu perangai, suatu suluk, suatu sikap bagi manusia dan menjadi tabiat dia, karakter dia. Dijelaskan lebih lanjut, kenapa ini dikatakan lebih baik, la yahtaju fi mumarasatihi ila takallufin. Tidak perlu untuk berusaha untuk melaksanakan dengan susah payah, tanpa terbebani, karena sudah biasa. Ibarat memiliki akhlak yang hilm tadi itu, yang santun, ketemu siapa saja, tidak hanya orang yang di atasnya, bahkan ketemu yang sebaya atau bahkan di bawahnya, maka dia tetap memiliki sikap santun karena sudah menjadi pembawaan. Tidak membeda-bedakan santunnya hanya kepada yang atas saja. Kalau seseorang membedakan, kalau atasannya dia santun, kepada sesamanya biasa, bawahannya ini malah tidak santun, nah ini berarti tidak asli. Tidak asli. Maka kalau asli kepada siapa dia santun. Bahkan kepada anak kecil, ketika dia itu misalkan anak kecil yang dia itu berbuat salah, santun dia untuk menasihatinya. Karena sudah biasa dan ini tidak susah, tidak membebani. Wala yahtaju fi istidaihi ila ana'in wa masyaqqah. Dan ini tidak membutuhkan untuk mewujudkan dengan apa? Usaha yang keras, dengan upaya yang keras dan berat, tidak. Karena memang sudah menjadi kebiasaan. Walakin, akan tapi hadza fadlullah, tapi inilah yang merupakan karunia Allah Ta'ala, yu'tihi mayyasha, yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Siapa saja yang Allah kehendaki. Ini artinya para jemaah, kalau kita memiliki akhlak yang demikian, itu berarti Allah kehendaki. Tapi kalau kita belum memiliki, Allah belum menghendaki, maka harus berusaha. Kalau kita sudah memiliki dari bawaan, alhamdulillah, itu karunia dari Allah. Tapi kalau belum, ya harus berusaha. Wa man haruma hadza, siapa yang diharamkan akhlak yang mulia ini, ai harumal khuluq an sabilit taba', yaitu diharamkan memiliki akhlak dari asalnya, dari bawaannya, fa innahu yumkinuhu ayyanalah, maka dia masih memiliki kemungkinan, punya kesempatan untuk memperolehnya ala sabilit tatabbu'i, dengan jalan mengusahakan supaya menjadi perilakunya, menjadi kebiasaannya, berusaha terus. Wa dzalika bil murunah, yaitu dengan cara apa? Ya dengan cara ikhtiar, upaya usaha keras. Wal mumarasah, dan terus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kama sanadkur insyaallah taala fi wafat, yang kita akan sebutkan ini secara panjang lebar setelahnya. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Maka di atas saya sebutkan mengenai akhlak yang bawaan dengan akhlak yang diusahakan. Nah, kemudian dipertegas di berikutnya di sini. Man al-afdal, siapa yang lebih utama? Siapa yang lebih utama? Tadi bicara masalah akhlaknya. Akhlak bawaan dengan akhlak yang diusahakan, maka ini baik mana akhlaknya?
Maka jawabannya adalah yang bawaan. Sekarang pertanyaannya orangnya. Siapa yang lebih afdol? Orang yang punya akhlak bawaan dan orang yang dia itu berusaha akhirnya punya akhlak yang baik juga. Mana yang lebih afdol? Satunya bahasanya tidak banyak berusaha, satunya berusaha keras untuk bisa mendapatkannya. Maka beliau jelaskan sini wahuna mas'alatun. Ini permasalahannya wahia, yaitu ayyuhuma afdal. Mana yang lebih utama? Rajulun jubila ala khuluqin hamid. Seseorang yang dia diberi sejak awal, jibiliyah itu pembawaan sejak lahir, akhlak yang terpuji. Wa rajulun, dan seseorang yujahidu nafsahu, dia berusaha untuk sungguh-sungguh membiasakan dirinya, berjihad, mengkondisikan dirinya alat takhalluqi bihi, untuk berakhlak yang mulia. Fa ayyuhuma a'la manzilatan minal akhar. Maka kedudukan mana yang lebih tinggi satu daripada yang lainnya? Jawabannya yang mana? Orang yang dia sudah sejak awal dapat karunia akhlak yang baik, ataukah orang yang berusaha sehingga memiliki akhlak yang baik? Wa naqulu jawaban, maka aku katakan jawabannya ala hadil masalah, pada masalah ini, innahu la syakka, sesungguhnya tidak diragukan lagi, annar rajula, bahwasanya seseorang alladzi jubila alal khuluqil hasan, yang dia itu diberi akhlak yang baik sejak awal, sejak lahir, akmala min haitsu takhalluqihi bidzalik, ini lebih sempurna ya daripada dia mengakhlak dengan diusahakan. Jadi orangnya pun juga lebih utama, akhlak bawaan lebih baik daripada berusaha, orangnya pun juga lebih utama. Aw min haitsu wujudi hadzal khuluqil hasan fi, atau dari sisi mewujudkannya akhlak yang mulia ini. Kenapa ini lebih utama? Li'annahu la yahtaj ila ana'in, karena dia tidak butuh untuk berusaha keras. Ketika melakukan berbagai amal kebaikan, maka dia dengan mudahnya melakukannya. Wala ila masyaqqah, dan tidak dengan kesulitan, tidak dengan kesempitan, istidaihi, untuk bisa mewujudkannya. Wala yafutu fi ba'dil amakini wal mawatin, dan tidak pernah lepas akhlak mulianya ini di berbagai tempat, di berbagai kondisi, selalu dia bawa dengan kebaikan itu. Kenapa? Karena anna hasanal khuluqi fihi, karena husnul khuluq, akhlak yang baik di dalamnya, sajiyatun wa tawaun, maka ini adalah merupakan sesuatu hal yang menjadi usahanya, menjadi kebiasaannya, yaitu menjadi suluk, menjadi perilaku, karakter, dan yang lain. Fa fi ayyi waqtin tilqa'u, dan di waktu kapanpun dia mendapatinya, tajidu hasanal khuluq, juga tetap dalam kondisi husnul khuluq. Jadi di waktu kapanpun. Wa fi ayyi makanin talqa hasanal khuluq, di tempat manapun kamu temui dia, maka dia tetap berakhlak yang baik. Wa ala ayyi halin talqa hasanal khuluq, dan dalam kondisi apapun kamu temui dia tetap husnul khuluq. Masya Allah, ini adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Fa huwa min hadhihi nahiyati akmal bila syak, maka dari sisi ini, dari sisi orangnya yang Allah beri karunia sejak lahir, dia lebih sempurna, dia lebih baik. Wa amal akharu, adapun yang kedua, alladzi yujahidu nafsahu, dia harus berusaha keras mengkondisikan jiwanya, wa yurawiduha, dan dia harus melatih ala husnil khuluqi, untuk berakhlak yang baik. Fala syakka, maka tidak diragukan lagi, annahu yujar ala dzalik, dia diberi pahala oleh Allah Ta'ala, dia diberi pahala min jihati mujahadati nafsi, dari sisi bersungguh-sungguh terhadap dirinya supaya bisa berbuat baik. Wa huwa afdal min hadzal jihad, dan ini lebih baik dari sisi ini.
Jadi Masya Allah, jawaban beliau kemudian tidak dikatakan salah satu ini baik, ini buruk, enggak. Dilihat sisi-sisinya. Kalau dari sisi yang awal tadi itu karena kebiasaannya dia dimanapun berada selalu berakhlak yang baik. Ya, bahasanya tidak perlu berusaha keras, selalu baik. Tapi yang berusaha ini juga ada kebaikannya. Dari sisi apa? Afdalu min hadil jihad, yaitu mujahadah. Dari sisi mujahadahnya, bersungguh-sungguhnya ini. Ya, ketika orang bersungguh-sungguh kemudian dia bisa mewujudkannya, ini Masya Allah. Ini Masya Allah. Tapi dikatakan lebih lagi lakinnahu, tapi min haitsu kamalul khuluq, dari sisi kesempurnaan akhlak, angqasa bikatsir, itu masih banyak kekurangan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang ini berusaha bagus, ada pada saatnya kondisinya dia sedang katakanlah tidak bisa tenang, akhirnya berubah akhlaknya, nanti berusaha lagi yang bagus, berubah lagi, nanti bagus lagi, jadi tidak istiqomah. Ya, maka ini masih banyak kekurangan, tapi usahanya itu bagus, usahanya ada satu hal yang bagus. Sehingga di sini oleh semua kesimpulan yang beliau sebutkan di sini yang akhir, fa idza rizqal insanul khuluqaini jami'an, kalau seseorang diberi rezeki dengan dua akhlak seluruhnya, ya, tabaan wa tatabuan, baik itu asli ataupun yang diusahakan, kana dzalika akmal, ini sempurna. Aslinya bagus dan berusaha untuk lebih bagus lagi, ini yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang disampaikan oleh beliau pada kesempatan kita kali ini yang kita bacakan. Insyaallah pada waktu yang lain kita akan lanjutkan dengan bahasan yang berikutnya atau bacaan berikutnya. Insyaallah taala bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.